Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih. Wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'iyan ila ridwanih. Salawatullahi alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita pada kesempatan kali ini untuk sama-sama kita belajar mentadaburi kitab Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'anul Karim yang Allah turunkan kepada nabinya yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita kali ini akan mengambil surat terakhir yang ada di juz 29, yaitu surat Al-Mursalat, yang urutannya di dalam urutan mushaf dia nomor suratnya 77. Terdiri dari 50 ayat dan menurut pendapat yang rajih dia adalah surat Makkiyah. Sebelum kita masuk kepada apa yang ada di surat Al-Mursalat ini, kita sama-sama membaca tilawah daripada surat ini. Saya buka sebentar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mursalati 'urfa fal 'asifati 'asfa wan nashirati nashra fal fariqati farqa fal mulqiyati dzikra udhran aw nudhra innama tu'aduna lawaqi' fa idzan nujumu tumisat wa idzas samaa'u furijat wa idzal jibalu nusifat wa idzar rusulu uqitat li ayyi yaumin ujjilat li yaumil fasl wa ma adraka ma yaumul fasl wailun yawma idzil lil mukadzibin alam nuhlikil awwalin thumma nutbi'uhumul akhirin kadzalika naf'alu bil mujrimin wailun yawma idzil lil mukadzibin alam nakhluqkum min ma'in mahin faja'alnahu fi qararin makin ila qadarin ma'lum faqadarna fa ni'mal qadirun wailun yawma idzil lil mukadzibin alam naj'alil arda kifata ahya'an wa amwata وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين
انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين إن للمتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون. Para hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, surat Al-Mursalat merupakan surat yang turun kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, dan menurut pendapat yang rajih adalah surat ini adalah termasuk surat Makkiyah, karena kalau kita lihat apa yang ada di dalamnya berupa judul-judul atau hal-hal yang berkenaan dengan ciri-ciri surat Makkiyah itu ada di surat Al-Mursalat ini. Ini adalah surat yang terakhir dari juz yang ke-29 dan juga terakhir dari surat-surat Tiwal Al-Mufassal. Yang mana Tiwal Al-Mufassal itu dimulai dari Qaf dan berakhir di surat Al-Mursalat. Para hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat apa yang ada di surat Mursalat ini dari ayat-ayat yang ada di awal-awal surat ini dikenal juga dengan surat Al-Urf. Dari kata wal mursalati urfa. Dan kata urf ini tidak ada di surat-surat yang lain kecuali di surat Al-Mursalat yang ada di ayat pertama. Dan para ulama terbiasa memberi nama sebuah surat itu dengan menyebutkan awal surat yang tidak terdapat pada surat-surat yang lain. Para hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surat Al-Mursalat ada keterkaitan dengan surat-surat yang sebelumnya. Yang mana tatkala Allah Subhanahu wa taala berbicara misalnya di surat Al-Mudaththir yang berbicara tentang hari kiamat, dan Allah menjelaskan bahwasanya akan memasukkan orang-orang yang Dia kehendaki ke dalam surga dan juga orang-orang yang zalim ke dalam neraka, maka pada ayat-ayat di surat Mursalat ini Allah bersumpah bahwasanya itu akan terjadi. Dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kapan itu waktunya dan tanda-tandanya. Sehingga
Allah bersumpah bahwa semua yang terkandung pada surat sebelumnya itu pasti terjadi. Baiklah, kita coba akan masuk ayat demi ayat yang ada di surat Al-Mursalat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal mursalati urfa, demi yang diutus untuk membawa kebaikan. Wal asifati asfa, dan yang terbang dengan kencangnya. Wan nasyirati nashra, dan malaikat-malaikat yang menyebarkan rahmat Allah Subhanahu wa taala dengan seluas-luasnya. Fal fariqati farqa, dan malaikat-malaikat yang membedakan antara yang baik dan yang buruk, farqa, dengan sejelas-jelasnya. Dzikran, udhran, au nudhra, untuk menolak alasan-alasan atau uzur atau memberi peringatan. Innama tu'aduna lawaqi'. Sungguh apa yang dijanjikan kepadamu lawaqi', pasti terjadi. Allah Subhanahu wa taala membuka firman-Nya di dalam surat ini dengan bersumpah terhadap 5 hal. Para ulama ada 3 metode di dalam menafsirkan 5 ayat ini. Metode pertama, Allah menyebutkan bahwasanya ini berkaitan dengan angin. Sehingga apa? Sehingga seluruh ayat-ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala bersumpah tentang angin. Metode yang kedua mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman pada 5 ayat ini berkaitan tentang malaikat. Sehingga apa? Maksudnya seluruh ayat-ayat tersebut Allah tunjukkan untuk bersumpah atas nama malaikat. Sedangkan yang ketiga, gabungan antara 2 pendapat ini, 2 metode ini, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman berkaitan dengan angin dan juga malaikat. Jadi ayat pertama hingga ayat kedua itu berkaitan dengan angin. Sedangkan ayat ketiga hingga kelima berkaitan dengan malaikat. Dan ini pendapat yang dipilih oleh Syekh Thahir bin Ashur di dalam tafsirnya At-Tahrir wa Tanwir. Dan sepertinya pendapat yang menggabungkan metode pertama dan kedua ini adalah pendapat yang kuat. Wallahu a'lam. Allah berfirman, wal mursalati urfa, demi angin. Kalau kita artikan satu yang kedua itu berarti angin. Angin yang diutus untuk membawa kebaikan. Fal asifati asfa, dan yang terbang dengan kencangnya. 2 ayat ini berbicara tentang angin. Kata urfa dalam bahasa Arab itu berarti rambut yang ada di punggung leher kuda. Yang jika kuda itu bergerak atau berlari, maka rambut ini tampak berjalan berturut-turut. Maka dari sini para ulama mengatakan bahwasanya maksud dari wal mursalati urfa adalah demi angin yang Allah Subhanahu wa taala kirimkan secara berturut-turut. Dan ayat selanjutnya, dan yang terbang dengan kencangnya. Jadi menjelaskan bahwa saja ketika angin itu sudah datang berturut-turut, maka angin tersebut kemudian berhembus dengan sekencang-kencangnya dan menghancurkan apa yang dilewatinya. Dan kita perlu ketahui bahwasanya kata fa, yakni huruf fa dalam bahasa Arab, yaitu dalam kalimat fal asifati asfa pada ayat yang kedua, ini tidak menandakan sumpah, melainkan apa? Sebagai penggandeng. Adapun sumpah itu terdapat pada huruf waw, sehingga fal asifati asfa ini tidak sumpah, melainkan lanjutan daripada ayat sebelumnya. Kemudian Allah lanjutkan wan nasyirati nashra, demi malaikat-malaikat yang menyebarkan rahmat Allah Subhanahu wa taala dengan seluas-luasnya. Fal fariqati farqa, dan malaikat-malaikat yang membedakan antara yang baik dan yang buruk dengan sejelas-jelasnya. Dzikran, udhran, au nudhra, untuk menolak alasan-alasan atau udzur atau memberi peringatan. Jadi kata an-nasyr di sini merupakan lawan kata dari at-tay. Jadi an-nasyr itu artinya adalah membuka. Jadi banyak tafsiran para ulama tentang firman Allah wan nasyirati nashra, dan di antara maknanya adalah demi malaikat yang mengirimkan awan atau demi malaikat yang membuka, yaitu membuka catatan amal. Sedangkan fal fariqati farqa
Maksudnya adalah malaikat yang membedakan antara hak dan yang batil. Membedakan antara petunjuk dan kesesatan. Membedakan antara orang yang kafir dan orang yang mukmin. Kemudian firman Allah, fal mulqiyati dzikra. Maksudnya ada malaikat yang menyampaikan peringatan. Dan para ulama menyebutkan bahwasanya maksud ayat ini adalah malaikat. Dzikra maksudnya adalah pelajaran atau peringatan. Maka jika diartikan dengan angin, maka kita tahu bahwa angin tidak bisa menyampaikan peringatan. Sedangkan malaikat mampu untuk menyampaikan peringatan berupa wahyu, Al-Quran dan lain-lainnya. Ini yang yang mengatakan bahwasanya pendapat yang ketiga dari metode penafsiran ayat-ayat tadi yang mengartikan bahwasanya 3 ayat atau ayat yang ketiga, 4, yang kelima mengartikan kepada malaikat. Akan tetapi para ulama mengatakan bahwasanya ayat ini itu merupakan sumpah tentang angin yang memberi takwil bahwasanya ayat ini maksudnya adalah angin yang berhembus kencang. Dan metode yang pertama yang membuat bencana itu adalah peringatan bagi manusia agar mereka ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga secara tidak langsung angin tersebut itu menjadi peringatan bagi manusia. Akan tetapi seperti yang kita katakan bahwasanya tafsir malaikat itu tafsir yang lebih tepat. Dan tujuan Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu kepada malaikat adalah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, udhran au nudhra, untuk menolak alasan-alasan uzur atau memberi peringatan. Artinya manusia itu tidak memilih hujah, tidak mempunyai bantahan lagi ketika ia dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena Allah telah mengirimkan wahyu kepada malaikat, kepada rasulnya, dan wahyu itu turun sebagai peringatan bagi manusia agar dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala bersumpah di dalam ayat yang ke-6 yang sebelumnya disebutkan tentang sumpah-sumpah baik itu angin dan malaikat, dan ayat yang ke-6 ini Allah menekankan suatu permasalahan yang penting, bahwasanya innama tu'aduna lawaqi'. Sungguh apa yang dijanjikan kepadamu itu pasti terjadi. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada orang musyrikin Arab bahwasanya akan ada hari kiamat. Akan ada tiupan sangkakala. Akan ada di mana mereka itu dibangkitkan. Mereka akan dikumpulkan di padang mahsyar. Kemudian mereka akan disidang oleh Allah Subhanahu wa taala dan mereka akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ini semua adalah janji Allah Subhanahu wa taala lawaqi', yang pasti terjadi dan pasti diberikan kepada orang-orang kafir yang mengingkari apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada nabinya dari penjelasan-penjelasan akan hari kiamat ini. Kemudian Allah lanjutkan, fa idzan nujumu tumisat. Allah sebutkan kapan Allah akan tunaikan janji itu, apabila fa idzan nujumu tumisat. Apabila bintang-bintang tumisat, dihapuskan. Wa idzas samaa'u furijat, langit terbelah. Wa idzal jibalu nusifat, gunung-gunung dihancurkan menjadi debu. Wa idzar rusulu uqitat, apabila rasul-rasul itu ditetapkan waktunya. Saya dikatakan kepada mereka, li ayyi yaumin ujjilat, sampai hari apakah ditangguhkan azab untuk orang-orang kafir itu? Li yaumil fasl, sampai hari keputusan. Wa ma adraka ma yaumul fasl, kamu tahu enggak apa sih hari keputusan itu? Ayat 8 sampai 14. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kapan Allah tunaikan janjinya kepada orang-orang kafir ini. Allah sebutkan waktunya dengan firman-Nya fa idzan nujumu tumisat, apabila bintang-bintang itu dihapuskan. At-tamas dalam bahasa Arab itu bisa diibaratkan sebuah buku yang telah lama sehingga tulisan yang di dalamnya itu mulai hilang.
Oleh karenanya, para ulama menafsirkan bahwasanya maksud firman Allah Subhanahu wa taala ini adalah tatkala bintang-bintang itu dihilangkan cahayanya. Dan cahaya bintang-bintang itu mulai hilang ketika terjadi hari kiamat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di Quran surat At-Takwir ayat 1 sampai 2, "Idza syamsu kuwirat wa idza nujumu kadarat." Apabila matahari digulung dan apabila bintang-bintang telah hilang cahayanya. Kemudian Allah lanjutkan, wa idzas sama'u furijat. Dan apabila langit itu terbelah. Jadi ketika terjadi hari kiamat, langit-langit yang pada awalnya akan terbelah kecil. Kemudian belahan itu menjadi besar. Sehingga apa? Bumi itu menjadi lemah, langit itu menjadi lemah. Kemudian apa? Langit itu dilipat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka apa-apa yang akan menimpa orang musyrik Arab yang mendustai hari kiamat ini, itu akan terjadi ketika langit-langit terbelah. Kemudian Allah lanjutkan lagi, wa idzal jibalu nusifat. Apabila gunung-gunung dihancurkan. Para ulama menyebutkan bahwasanya nusifat adalah gunung-gunung itu dicabut dari tempatnya dengan cepat. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya pada hari kiamat nanti, gunung-gunung itu memiliki proses di mana pertama ia dicabut dengan kuat oleh Allah Subhanahu wa taala di pangkalnya, kemudian diterbangkan, kemudian ditabrakkan dengan gunung-gunung yang lain sehingga apa? Menjadi hancur lebur. Dan begitulah kesudahan daripada gunung-gunung pada hari kiamat. Kemudian Allah lanjutkan, wa idzar rusulu uqitat. Dan apabila rasul-rasul itu telah ditetapkan waktunya. Uqitat berasal dari kata uqitat, yang artinya para rasul itu dikumpulkan pada waktu tertentu, yaitu hari kiamat, dan para rasul ini kelak akan dikumpulkan pada hari kiamat itu untuk ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat Quran surat Al-Maidah ayat 109. Allah berfirman, "Yauma yajma'ullahu rusula." Pada hari ketika Allah mengumpulkan para rasul. Fayaqulu madza ujibtum? Qalu la ilma lana innaka anta 'allamul ghuyub. Lalu dia bertanya kepada mereka, apa jawaban kamu terhadap seruanmu itu? Qalu la ilma lana. Mereka berkata, kami tidak punya ilmu. Innaka anta 'allamul ghuyub. Sungguh engkau ya Allah yang mengetahui hal-hal yang gaib. Maka pada hari itu dihadirkan para nabi dan umatnya untuk apa? Untuk disidang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan para rasul ini dikumpulkan pada waktu tertentu untuk dihadapkan dengan umatnya untuk disidang di antara mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tanda-tanda kiamat ini itu mengandung unsur peringatan yang kuat sekali agar apa? Agar orang-orang kafir itu tidak meremehkan hari kiamat. Itu juga Allah Subhanahu wa taala di sini mengulangi kata idza, yaitu apabila. Ini sebagai tanda agar orang-orang benar-benar memperhatikan daripada kandungan-kandungan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan di ayat-ayat dalam Al-Qur'an ini. Kemudian Allah lanjutkan, li ayyi yaumin ujjilat. Niscaya dikatakan kepada mereka, sampai hari apakah ditanggungan azab orang-orang kafir itu? Li yaumil fasl. Itu sampai hari keputusan. Wa ma adraka ma yaumul fasl. Dan tahukah kamu apakah hari keputusan itu? Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat ini dalam konteks pertanyaan. Untuk apa? Untuk mengisyaratkan akan beratnya keadaan hari itu. Dalam sebuah riwayat disebutkan, idza husyiran nas. Idza husyiran nasu yaumil qiyamah. Qamu 40. Ala ru'usihim asy-syams. Syakhisatan absaruhum ila as-sama' yantadhiruna al-fasl. Apabila manusia itu dibangkitkan pada hari kiamat, yaitu selama 40 tahun mereka berdiri, sementara matahari itu berada di atas kepala mereka. Mereka mengangkat pandangan ke arah langit untuk menunggu keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Al-fasl itu artinya pembeda. Dan disebutkan dengan al-fasl karena apa? Pada hari itu adalah hari pembeda antara yang hak
dan yang batil. Dan jelasnya bagi orang-orang kafir, apa-apa yang mereka tidak percayai di dunia terjadi pada yaumul fasl itu. Yaitu pada hari tersebut Allah Subhanahu wa taala turun untuk menyidang seluruh manusia di dalam yaumul fasl ini, hari penentuan. Jadi setelah manusia dibangkitkan pada hari kiamat untuk menunggu kedatangan Allah Subhanahu wa taala, maka saat itulah ada yang namanya syafaat. Mereka datang kepada Nabi untuk meminta syafaat. Setelah itu semua terjadi, maka terjadilah yaumul fasl, hari persidangan, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di Quran surat Al-Fajr ayat 22, wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan datanglah Tuhanmu pada hari itu dan malaikat yang saffan saffa, yaitu berbaris-baris. Kemudian Allah Subhanahu wa taala lanjutkan, wailu yauma idzil lil mukadzibin. Celakalah pada hari itu. Bagi siapa? Bagi mereka yang mendustakan kebenaran. Allah Subhanahu wa taala mengulang ayat ini, wailu yauma idzil lil mukadzibin, berulang-ulang dalam surat Al-Mursalat ini sebanyak 10 kali. Dan ini bukanlah kebiasaan dalam surat-surat yang lain. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah menafsirkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengulang ayat ini berkali-kali karena apa? Karena banyak orang-orang musyrik yang mendustakan hari kebangkitan ini. Mereka mendustakan hari kiamat, mendustakan hari kebangkitan, mendustakan Nabi SAW, mendustakan Al-Quran. Jadi banyak yang didustakan oleh mereka dan pendustaan-pendustaan yang lainnya. Saking banyaknya ini yang mereka dustakan, maka Allah Subhanahu wa taala ulangi ini, wailu yauma idzil lil mukadzibin. Dan pengulangan ini merupakan peringatan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengazab mereka sesuai kadar kedustaan mereka terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan. Oleh karenanya Al-Imam Al-Qurtubi menyebutkan bahwa pengulangan ayat bukan sekedar mengulangi untuk penekanan. Tapi apa? Tetapi karena pendustaan mereka yang banyak, sehingga harus diperinci kedustaan itu satu persatu. Wail dalam ayat ini terdapat dua penafsiran tentang kata ini. Wail secara bahasa itu bermakna celaka. Adapun secara istilah, wail itu adalah wadin fi jahannam, yaitu lembah yang ada di neraka jahannam. Dan lembah tersebut itu berisi kotoran-kotoran yang terkumpul. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya penghuni neraka itu memiliki kotoran-kotoran yang berupa darah, berupa nanah, berupa cairan yang keluar dari tubuh mereka. Semua kotoran itu menjadi busuk dan mengalir dan terkumpul pada suatu lembah di neraka yang dinamakan wail. Akan tetapi penafsiran secara istilah ini itu tidak memiliki dalil yang sahih. Hanya saja sebagian para ulama salaf menyebutkan ini sebagai tafsiran dari kata wail. Dan sebagian ulama yang lain mengatakan bahwasanya wail dalam ayat ini itu bermakna umum, yaitu ungkapan celaka. Celaka secara umum. Jadi azab apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka itu menjadi urusan Allah Subhanahu wa taala. Dan pendapat tentang keumuman makna wail ini itu bisa dikatakan bahwasanya ini pendapat yang lebih tepat, wallahu a'lam. Kemudian Allah lanjutkan, alam nuhlikil awwalin thumma nutbi'uhumul akhirin. Bukankah telah kami binasakan orang-orang yang terdahulu, lalu kami susulkan azab kami itu terhadap orang-orang yang datang kemudian? Kadzalika naf'alu bil mujrimin. Demikianlah kami perlakukan orang-orang yang mujrim, orang-orang yang berdosa. Wailu yauma idzil lil mukadzibin. Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran. Jadi ayat ini adalah dalil pertama yang Allah Subhanahu wa taala bawakan untuk menekankan adanya hari kiamat. Yaitu apa? Alam nuhlikil awwalin. Bukankah telah kami binasakan orang-orang yang terdahulu? Sebagaimana kita ketahui, Allah Subhanahu wa taala membinasakan orang-orang yang terdahulu. Kaum Nuh alaihissalam, kaum Saleh alaihissalam, kaum Nabi Hud, kaum Fir'aun dan bala tentaranya. Dan kabar tentang kebinasaan orang-orang terdahulu ini
itu diketahui oleh orang-orang musyrik. Jadi setelah Allah Subhanahu wa taala mengingatkan tentang kebinasaan orang-orang terdahulu, Allah lanjutkan, "Tsumma nutbi'uhumul akhirin." Lalu kami susulkan azab itu terhadap orang-orang yang datang kemudian. Kadzalika naf'alu bil mujrimin. Demikianlah kami perlakukan orang-orang yang berdosa. Jadi pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala itu memberikan ancaman kepada orang-orang musyrik. Selama mereka melakukan kezaliman, melakukan kemaksiatan, melakukan kesyirikan, maka nasib mereka itu akan sama dengan orang-orang terdahulu yang Allah Subhanahu wa taala telah binasakan. Dan Allah tutup, wailu yauma idzil lil mukadzibin. Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya rangkaian firman Allah Subhanahu wa taala ini itu memberikan makna yang tersirat bahwasanya itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk membangkitkan mereka pada hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala menciptakan, Allah Subhanahu mematikan. Maka untuk menciptakan ulang adalah hal yang mudah dan bukanlah hal yang mustahil. Kemudian Allah Subhanahu wa taala lanjutkan, alam nakhluqukum mimma immahin. Bukankah kami ciptakan kamu itu dari air yang mahin, yang hina, yaitu air mani. Faja'alnahu fi qararin makin. Oke, mohon maaf. Ya, dengaran sekarang ya. Alam nakhluqukum mimma immahin. Faja'alnahu fi qararin makin ila qadarin ma'lum. Bukankah kami menciptakan kamu dari air yang hina, kemudian kami letakkan ia dalam tempat yang kokoh, yaitu rahim, sampai waktu yang ditentukan. Dari ayat ini, Syekh Utsaimin rahimahullahu ta'ala mengatakan bahwasanya tidak boleh seorang itu menggugurkan kandungan yang telah masuk dalam proses implantasi. Karena Allah Subhanahu wa taala meletakkan, kemudian kami letakkan ia dalam tempat yang kokoh, yaitu rahim. Maka tidak boleh seseorang itu melepaskan kandungannya, maksudnya menggugurkan, dari tempat yang kokoh tersebut. Jadi jika seorang menggugurkan kandungan tersebut, meskipun belum sampai 4 bulan, maka ia telah berdosa. Adapun jika seorang menggugurkan kandungan setelah 4 bulan, yaitu setelah ditiupkan ruh, maka hukumnya dia telah membunuh. Meskipun berbeda ya dosa aborsi sebelum dan setelah ditiupkan ruh. Tetap saja ini adalah perbuatan yang tidak boleh. Itu istimbat hukum yang disampaikan oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Dan dengan ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala semakin menghinakan pemikiran orang-orang yang mengingkari kebangkitan. Yaitu apa? Allah membuktikan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan sesuatu yang asalnya tidak ada. Dan di sini Allah sebutkan mimma'in mahin, dari air yang hina, adalah untuk lebih menekankan dan menampakkan akan kekuasaan dan kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu menciptakan makhluk yang kuat dan sempurna, yang akalnya sempurna, dari apa? Dari air yang hina, yang mengandung keharusan bagi mereka untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan mereka. Faqadarnahu fa ni'mal qadirun. Lalu kami tentukan bentuknya dan kamilah sebaik-baik yang menentukan.
wailu yauma idzil lil mukadzibin. Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran. Ada dua penafsiran tentang ayat ini. Tafsiran pertama, maksudnya Allah Subhanahu wa taala itu menakdirkan tentang bagaimana rupa dari manusia, tentang berapa lama usianya dan berapa banyak rizkinya ketika ia hidup. Jadi ketika kita bicara tentang takdir dari segi hukum manusia, maka takdir itu diibaratkan seperti insinyur. Misalnya yang telah memiliki sketsa, telah memiliki perhitungan sebelumnya, sebelum ia melakukan apa-apa yang ia lakukan. Akan tapi bagaimanapun sempurnanya seorang insinyur yang ada di dunia, pasti ada salahnya, meskipun hanya sedikit. Oleh karena Allah Subhanahu wa taala menekankan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu dialah yang terbaik dalam menentukan kehendaknya kepada makhluknya. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam menciptakan manusia telah menentukan bagaimana rupanya, bagaimana jasad mereka, bagaimana nasib mereka, bagaimana umur, bagaimana rezeki mereka. Dan kalimat di sini al-qadirun. Fani'mal qadirun adalah bentuk jamak dari faqadarna yang menunjukkan kami, dan kami dalam bahasa Arab itu tidak melazimkan berbilang ya. Melainkan terkadang jamak digunakan untuk apa? Pengagungan. Kemudian dalam tafsir yang kedua, maksudnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah pemilik dan dia adalah sebaik-baik pemilik. Artinya adalah jika Allah Subhanahu wa taala adalah pemilik, maka dia bebas untuk mengatur apa yang dimilikinya. Sehingga jika mereka adalah milik Allah Subhanahu wa taala, maka membangkitkan mereka adalah terserah Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala berdalil di ayat ini untuk menunjukkan adanya kebangkitan dengan adanya permulaan. Artinya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala bisa memulai permulaan, maka Allah Subhanahu wa taala juga bisa mengulanginya lagi. Dan secara logika, mengulang sesuatu yang sudah dimulai itu lebih mudah bagi Allah Subhanahu wa taala secara logika ya. Akan tapi tentunya barometer di sisi Allah Subhanahu wa taala, mengulang dan mulai itu sama saja, karena Allah Subhanahu wa taala itu maha kuasa untuk melakukan hal itu. Idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Jadi maka jadilah. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini Allah Subhanahu wa taala menekankan akan perintah untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan mengancam untuk mereka yang ingkar. Seakan-akan Allah menyebutkan, kalian adalah ciptaanku. Aku yang menciptakan dari air yang hina. Lalu aku letakkan kalian itu di dalam rahim. Dan seterusnya dan seterusnya. Bukankah pencipta yang seperti ini itu lebih berhak untuk disyukuri, untuk diesahkan, untuk diibadahi? Kan tetapi apa yang terjadi? Orang-orang kafir Quraisy itu malah mendustakan dan mereka berbuat syirik. Mereka mengingkari nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Maka karena mengingkari nikmat-nikmat ini, maka tunggulah azab dari Allah Subhanahu wa taala atas apa? Atas pengingkaran mereka terhadap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana yang kita saksikan bahwa ketika seorang itu mengungkit kebaikan, ini adalah tanda bahwasanya ia sedang benar-benar memperingati lawan bicaranya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan lanjutkan pada ayat 25 dan seterusnya tentang pembuktian akan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Alam naj'al arda kifata ahya'a wa amwata wa ja'alna fiha rawasiya shamikhatin wa asqainakum ma'an furata wailul yauma idzil lil mukadzibin. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan minggu depan tentang penyebutkan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan bumi itu tempat berkumpul bagi yang masih hidup dan bagi yang sudah mati. Jadikan gunung-gunung yang tinggi sebagai dan kami berikan kamu minum dengan air tawar dan seterusnya. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan Jumat yang akan datang. Inilah yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini.
Mudah-mudahan bermanfaat bagi kami pribadi dan ikhwah sekalian. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini kami berada di Madinah Al-Munawwarah, sehingga salat asarnya itu lebih mundur daripada Al-Qasim. Dan saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ikhwah sekalian dimudahkan Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengunjungi Al-Madinah Al-Munawwarah. Tentunya tidak sulit bagi Allah Subhanahu wa taala untuk mengundang antum sekalian untuk bisa datang ke masjid nabinya, masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadza wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.